Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari baik. kelompok 14, dari saya Uswatun Hasanah dan juga rekan saya, Mas Hairon, akan mempresentasikan proposal pembangunan Learning Management System atau LMS Neuroscience berbasis web. Di proposal kali ini akan ada sekilas tentang LMS, kemudian ada analisis kebutuhan, rencana fungsi, tujuan proyek, target, keunikan, metodologi, tools yang digunakan, dan juga timeline proyek kita. Ya, sekilas tentang Learning Management System atau LMS. Jadi di era informatika dan teknologi yang semakin maju ini, ketersediaan sistem informasi adalah kebutuhan bagi instansi maupun perusahaan. Begitu pula bagi klien kami dalam mendukung proses pembelajaran neuroscience membutuhkan sistem manajemen pembelajaran yang inovatif. Perkembangan tersebut mendorong kami untuk merancang dan mengimplementasikan learning management system berbasis web yang dapat memfasilitasi pembelajaran neuroscience tersebut. Learning Management System sendiri adalah platform digital yang dirancang untuk mendukung dan mengelola proses pembelajaran secara online, yang mencakup berbagai fitur yang memungkinkan institusi pendidikan atau organisasi untuk membuat, menyampaikan, mengelola, dan mengelola konten pembelajaran. Nantinya kami akan membangun Learning Management System Neuroscience berbasis web yang akan mencakup perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kami juga akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa LMS yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan semua pemangku kepentingan. Oke, dari analisis kebutuhan dalam pengembangan sistem ini, developer melakukan wawancara dengan pengguna software ya. Artinya, secara proaktif kita sebagai developer untuk menganalisis sebuah kebutuhan. Di mana dari hasil wawancara ini untuk mengidentifikasi kebutuhan si user tersebut. Ini, fase ini sebetulnya fase-fase yang sangat krusial ya, karena analisis kebutuhan ini, memakan waktu keberhasilan lebih dari 30% dari, apa namanya, fase tersebut ya. Nah, dari hasil wawancara yang kita, lakukan, eee kita, mengajukan sebuah prototyping untuk dilakukan, persetujuan atas fungsi software tersebut. Jadi sebelum kita mendevelop sebuah software, kita lakukan prototyping, di mana fitur-fitur yang dibutuhkan sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil prototyping tersebut, maka developer, menjadi sebuah pijakan untuk melakukan, menulis, software dalam bahasa pemrograman. Ini dari hasil wawancara yang kita lakukan ya, di mana di sini ada, 4, ada 4, ada 5, mohon maaf, ada 5, user ya. Ada 5 user dalam artian role, yang pertama adalah tamu, yang kedua adalah student, ketiga adalah admin, keempat adalah teacher, dan kelima adalah sistem pembayaran atau sistem yang lain ya di sini. Di mana ketika, sebuah tamu, berarti, kita identifikasi tamu ini bukan sebuah member ya, bukan sebuah member, artinya, hanya bisa melakukan registrasi, setelah bisa melakukan registrasi, maka bisa melakukan login ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh, tamu. Di selain itu, tamu juga bisa melihat sebuah event yang sudah di-publish ya. Jadi nanti ada beberapa event yang sudah di-publish di dalam website tersebut. Setelah itu,
tamu ini bermetafora menjadi sebuah student ya. Student itu adalah level user sederhana, di mana student bisa melihat sebuah list event. Setelah itu student juga bisa melakukan sesi pembelajaran. Sebelum melakukan sesi pembelajaran, maka student harus terlebih dahulu melakukan sebuah login. Selanjutnya, student juga setelah melakukan sesi pembelajaran, maka bisa melihat kelas terdaftar. Nah, di mana kelas terdaftar ini dibagi lagi menjadi kelas mendatang, kelas lampau, dan kelas saat ini. Dari kelas yang terdaftar, maka student atau pembelajar ini bisa mengerjakan kuis, melihat hasil pembelajaran, dan melihat jadwal sesi pembelajaran. Dari sesi jadwal pembelajaran ini, student bisa melihat sebuah video presentasi yang di-upload oleh tutor dan mengunduh file pembelajarannya. Selanjutnya saya jelaskan adalah role admin ya. Role admin ini fungsinya adalah mengelola event, setelah itu mengelola kelas dan mengelola topik ya. Di mana event ini memiliki beberapa kelas dan beberapa kelas memiliki beberapa topik, dan topik ini memiliki beberapa subtopik ya. Dan subtopik memiliki beberapa materi pembelajaran. Selanjutnya, teacher atau guru ini berfungsi dalam software ini adalah melihat aktivitas siswa dalam LMS ya. Selanjutnya, teacher juga mengunggah media pembelajaran, mengelola kuis, dan mengelola tugas ya, tugas dari teacher. Selanjutnya dari student ini kan melakukan registrasi event, mendaftar kelas, memilih metode pembelajaran. Setelah itu bisa melakukan request virtual account ya, atau QRIS, di mana QRIS ini diterbitkan oleh Setelah pembayaran, di mana virtual account ini diterbitkan oleh payment gateway ya, sistem yang lain. Sistem yang lain bertugas tuh menerbitkan virtual account dan melakukan update status pembayaran secara real time dari perbankan. Oke, ini adalah rencana fungsinya. Setelah itu tujuan project ya. Tujuan project utama dari project ini adalah menciptakan learning management system yang dapat meningkatkan interaksi dan proses pembelajaran neuroscience ya. Kita ketahui bahwa saya sebagai perawat neuroscience ini pentingnya dalam LMS ini bisa mempermudah dalam proses pembelajaran. Mempermudah mengajar dan merancang penyampaian mengelola konten pembelajaran, memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja, memberikan kemampuan dan analisis kinerja pembelajaran untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Targetnya, target yang ingin dicapai pada proyek ini menghasilkan sebuah produk manajemen, learning management system berbasis web yang kredibel dan mencapai tujuan antara lain meningkatkan efisiensi, efektivitas pembelajaran, mempermudah pengolahan distribusi materi pembelajaran, memberikan fleksibilitas waktu dan tempat dalam pembelajaran, memberikan data dan analisis kinerja untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, silakan. Ya, selanjutnya ada keunikan dari LMS yang akan kita bangun. Yang pertama dari segi desainnya, LMS-nya lebih simpel dengan tampilan web yang saling terhubung antara halaman satu dan halaman lain sesuai dengan permintaan klien. Kemudian fiturnya, fitur LMS ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan klien dan dapat terhubung dengan pihak ketiga untuk bagian administrasinya. Yang ketiga ada pembayaran. Di proses pembayaran ini dalam registrasi dapat menggunakan payment gateway sehingga memudahkan dalam transaksi. Yang keempat ada nilai gunanya. LMS yang dibangun nantinya memiliki kegunaan jangka panjang jika dikelola dengan baik. Oke, selanjutnya metodologi pembangunan LMS ini menggunakan prototyping, yaitu suatu metode dalam pengembangan produk atau sistem yang melibatkan
pembuatan model atau prototipe awal dari produk untuk sistem yang akan dikembangkan. Tujuan utamanya itu memberikan representasi visual dan fungsional yang lebih konkret terhadap ide atau konsep yang dimiliki oleh pengembang atau desainer. Metode ini digunakan untuk memahami, mengevaluasi, dan menguji fitur-fitur produk untuk sistem sebelum versi finalnya dibangun. Kami memilih prototyping karena memberikan visibilitas awal terhadap produk atau sistem yang akan dibangun. Juga membantu memitigasi resiko, mempercepat pembangunan sistem, dan meningkatkan kesuksesan proyek. Selain itu, di metode ini juga bisa melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam pengembangan, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan saran yang dapat diimplementasikan dalam model prototipe. Kemudian untuk manajemen tools-nya ada Slack. Slack adalah platform kolaborasi tim yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar anggota tim. Dengan menyediakan saluran obrolan atau channel, pesan pribadi, dan integrasi dengan berbagai aplikasi. Slack membantu tim bekerja sama secara efisien. Slack digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan dan proyek tim untuk berkomunikasi secara efektif dalam menanggapi pertanyaan dan masalah pelanggan, melacak perubahan kode, dan mengelola proyek. Selanjutnya ada timeline project. Di bulan Oktober ada perencanaan dan analisis. Di perencanaan itu menyusun kebutuhan melalui metode wawancara yang dilakukan oleh Mas Khairon. Kemudian di analisis desain dengan menggunakan prototyping, ini juga dilakukan dengan Mas Khairon dengan yang bersangkutan atau klien kami. Kemudian di bulan November ada development, menyusun kode program dengan bahasa PHP, framework Laravel, database menggunakan MySQL. Di bulan Desember akan dilakukan testing software dengan user, kemudian juga implementation software di hosting di server share hosting, user dilakukan edukasi cara penggunaan website. Kemudian di bulan Januari sampai Maret nanti ada evaluation, yaitu setelah software berfungsi dilakukan analisis terhadap kebutuhan user, di mana kesenjangan kebutuhan yang akan dilakukan pengembangan software selanjutnya. Ya, sekian dari kami yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih